Rumah sakit ini berada di Jalan Dr. Sutomo, Blitar. Rumah sakit yang sudah dibangun sejak zaman Belanda itu memiliki segudang cerita misteri. Warga Blitar sudah tidak asing dengan misteri yang ada di Rumah Sakit Mardi Waluyo. Rumah sakit ini konon banyak menyimpan kisah menyeramkan. Rumah Sakit Mardi Waluyo berdiri pada masa akhir penjajahan Belanda pada tahun 1942. Dikelola oleh seorang dokter berkebangsaan Belanda bernama Dr. Karl Bloem. Dari sejak awal didirikannya, rumah sakit ini hanya menampung pasien yang mendesak untuk dioperasi. Beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1949, Rumah Sakit Mardi Waluyo diambil alih Indonesia. Karena tergolong rumah sakit tua, konon banyak sekali kejadian janggal yang kerap dialami oleh para pasiennya. Hal tersebut kerap dialami oleh banyak orang yang tak sengaja melihat sosok makhluk astral. Tidak hanya itu, konon ada keluarga pasien yang tiba-tiba jatuh saat berjalan atau merasa seperti diawasi. Diceritakan, masyarakat sekitar saat masih beroperasi, di beberapa area rumah sakit sering muncul penampakan yang pastinya cukup mengganggu pengunjung. Penampakan ini biasanya muncul pada malam hari. Melihat kondisi rumah sakit yang bangunannya terlihat rapuh, kumuh, serta lekat dengan kesan angker, pada tahun 2010 pemerintah memutuskan memindahkan Rumah Sakit Mardi Waluyo ke lahan lain. Perpindahannya ke lahan baru membuat bangunan lama ini dibiarkan begitu saja sehingga kesan angkernya tetap terasa. Hingga saat ini, rumah sakit yang bekas bangunan tua tersebut sudah ditinggalkan sejak 10 tahun lalu. Rumah sakit ini ditumbuhi semak belukar dan rumput liar. Temboknya sudah sangat kusam, serta pagarnya sudah berkarat. Warga sekitar mengaku sering mendengar suara langkah kaki saat melewati bangunan rumah sakit tua ini. Salah satu cerita yang terkenal adalah seorang ibu yang melahirkan dibantu petugas gaib di rumah sakit tersebut. Cerita ini berawal dari seorang pria yang mengajak istrinya yang tengah hamil jalan-jalan di malam hari. Kemudian tak disangka sekitar pukul 10 malam, sang ibu hamil tersebut merasakan kontraksi seperti akan melahirkan. Sang suami pun membawa istrinya ke rumah sakit terdekat, yakni Rumah Sakit Angker tersebut. Mulanya mereka tidak merasakan hal yang berbeda dari penampakan rumah sakit itu. Semua hal tampak seperti rumah sakit normal. Hanya memang para petugas medis yang mereka temui tidak bersuara dan tanpa ekspresi. Ia dan istrinya disambut oleh suster. Persalinan pun berjalan dengan bantuan dokter dan 4 orang suster. Proses persalinan pun sukses dan suaminya berniat pulang untuk mengambil barang-barang. Akan tetapi suasana mulai berubah ketika sang suami kembali ke rumah sakit itu. Saat itu sekitar pukul 4 pagi. Penampakan rumah sakit itu sudah berbeda dibandingkan malam sebelumnya. Tak ada satupun kendaraan. Rumah sakit tersebut kosong melompong. Bangunan yang awalnya bersih berubah menjadi bangunan tua yang terbengkalai. Sang suami pun terkejut ketika menemukan istri dan bayi yang telah dilahirkannya menangis di kamar jenazah. Mereka segera keluar menyelamatkan diri. Cerita mistis yang menyelimuti rumah sakit ini membuat banyak orang berdatangan untuk uji nyali dan membuktikan kebenarannya. Om Hao, salah satu YouTuber misteri mendatangi rumah sakit ini, mengaku bertemu sosok gaib yang bernama Tuan Cook, yang adalah salah satu dokter yang pernah bekerja di rumah sakit itu. Om Hao, yang merupakan seorang pakar supranatural, menceritakan bahwa kamar jenazah di rumah sakit tersebut memang pusat bersemayamnya makhluk halus. Saat melakukan perjalanan mistis itu, mereka pun sempat diganggu oleh suara dari berbagai makhluk gaib. Salah satunya suara bayi menangis dan suara aktivitas rumah sakit.
Konon suara tersebut merupakan alat untuk memancing dari makhluk gaib untuk manusia. Om Hao menceritakan ada banyak jenis makhluk yang menghuni rumah sakit itu, seperti sosok perempuan berlidah panjang yang menghuni kamar jenazah. Ada juga suster yang menyeramkan yang selalu berada di lorong rumah sakit Mardi Waluyo. Suster itu adalah salah satu perawat berdarah Belanda yang bekerja di rumah sakit. Konon, suster ini mati dengan cara ditembak oleh tentara Jepang. Gambaran sosok suster tersebut yang memiliki wajah yang hancur dan pakaian yang lusuh serta berjalan dengan terseok-seok. Selain itu, di rumah sakit ini juga terdapat satu sumur tua yang sudah ada sebelum rumah sakit ini dibangun. Konon sumur sedalam 15 meter ini dihuni oleh sosok kakek tua dan cucu-cucunya. Pernah ada sekelompok orang beruji nyali di sumur ini dan kerasukan karena bersinggungan langsung dengan penghuni sumur tua ini.